Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbida, guru bimbingan dan kanseling di Madrasah Alia Ma'arif Bulukumba, Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan BES 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25044610198. Hari ini, Selasa tanggal 26 Agustus 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 dengan materi dampak handphone. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, saya harap ketua kelas mimpin doa sebelum kita belajar. Silakan ketua kelas. Sebelum kita semua belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Pada hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan Paskah dengan tema dampak penggunaan handphone ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan suatu setting dengan suatu pertanyaan. Pernahkah kamu merasa tidak bisa lepas dari HP? Apakah kamu merasa tidak bisa lepas dari HP? Tidak. Ada yang menyatakan tidak, ada yang menyatakan iya. Dalam pembelajaran ini, kita memiliki dua tujuan. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Di sini dijelaskan bahwa rumusan tujuan khususnya yaitu peserta didik mampu mengenali dan mengelola dampak penggunaan teknologi digital atau handphone terhadap kesejahteraan pribadi dan sosial, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab, reflektif, kritis dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan umum. Sekarang kita masuk ke tujuan khusus. Apa tujuan khusus yang kita ingin capai dalam pembelajaran ini atau dalam layanan ini? Yang pertama, mengidentifikasi berbagai dampak positif dan negatif dari penggunaan handphone. Yang kedua, menganalisis serta secara kritis pengaruh penggunaan handphone terhadap aspek kesehatan mental, hubungan sosial, dan prestasi belajar. Itu yang kedua ya. Kita masuk yang ketiga, mengevaluasi kebiasaan pribadi dalam menggunakan handphone melalui refleksi diri. Kemudian yang keempat,
tanggung jawab. Yang terakhir atau yang kelima adalah menunjukkan sikap sadar, tanggung jawab, dan peduli dalam menggunakan teknologi digital secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Siap mengikuti materinya? Siap. Oke. Kita sepakat ya, kita ikuti materi dengan tenang, tertib, tidak ada yang keluar masuk perhatiannya ke materi. Oke. Coba LKPD-nya. Saya sudah menyiapkan LKPD. Di sini ada pertanyaan pemantik ya, perhatikan di aktivitas pertama. Di sini ada pertanyaan pemantik. Dalam sehari, berapa lama rata-rata kamu menggunakan HP? Kemudian yang kedua, aktivitas apa saja yang paling sering kamu lakukan dengan HP? Dan yang ketiga, pernahkah kamu merasa terganggu aktivitasnya karena terlalu lama memakai HP? Silakan dijawab di kertas yang berwarna. Kemudian setelah selesai setelah diisi sebentar, ditempelkan masing-masing di pojok kiri mejanya. Silakan dijawab. Silakan dijawab ya. Ini. Sebentar, kalau selesai simpan di pojok kiri mejanya. Dah?
Silakan dilanjutkan ya. Bagaimana? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas dari diskusinya? Sudah? Sudah selesai? Oke, kita lanjut. Sudah semuanya? Kelompok satu sudah? Kelompok dua bagaimana? Sudah selesai kelompok dua? Kelompok tiga? Empat? Alhamdulillah. Sekarang kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok akan ada yang bertugas untuk bertanggung jawab mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kalau sebentar temannya dalam satu kelompok ada yang mempresentasikan terus ada yang bisa menanggapi silakan dengan mengangkat tangannya silakan persilakan. Kita mulai dari kelompok satu atau dua? Satu silakan kelompok satu. Coba silakan kasih besar suara. Yang lain coba perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Andi. Satu, apa saja dampak negatif dari kebiasaan Andi. Dampak negatif dari kebiasaan Andi bermain game online hingga dengan masyarakat dan memberikan tugas sekolah tetap tidak tidur malam. Mengikuti satu, penurunan prestasi akademik, dua, gangguan kesehatan fisik, tiga, gangguan kesehatan mental, empat, kesalahan mengejar, lima, kurangnya tanggung jawab, dua, apa saja yang bisa dilakukan Andi agar Lain bisa coba diperhatikan teman-teman. tersebut. Tidak ada ya. Beberapa langkah yang bisa dilakukan Andi untuk mengusung kebiasaan bermain game online adalah menetapkan batas waktu dan menetapkan juga dan kewajiban mencari alternatif kegiatan, mencari teman, menggunakan aplikasi untuk waktu dan refleksi diri. Oke, itu tadi. Terima kasih. Silakan lanjut. Ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi dari kelompok satu ada? Ya. Sekarang kelompok 4. Coba siapa yang bisa presentasikan di kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Andi dan kebiasaannya. Oke. Apa saja dampak negatif dari kebiasaan Andi? Prestasi belajar menurun karena tugas sekolah sering diabaikan. Ya. Kesehatan terganggu akibat tidur terlalu malam dan kurang istirahat. Menjadi sulit berkonsentrasi di sekolah karena kelelahan. Hubungan dengan orang tua bisa terganggu karena sering ditegur. Potensi kecanduan game semakin meningkat sehingga sulit dikendalikan. Dan apa yang bisa dilakukan Andi agar bisa mengontrol kebiasaan tersebut? Membatasi waktu bermain game, misal hanya 1-2 jam per hari. Membuat jadwal belajar dan bermain yang seimbang. Memprioritaskan tugas sekolah sebelum bermain
melanggar batas waktu, mengalihkan perhatikan pada kegiatan positif lain seperti olahraga, membaca, dan hobi baru. Oke, terima kasih dari Bapak. Dua. Silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan studi kasus apa saja dampak negatif dari kebiasaan di 1. Prestasi belajar menurun karena sering mengabaikan tugas sekolah. 2. Menjadi kecanduan game sehingga sulit mengatur waktu. 3. Hubungan dengan orang tua bisa renggang karena sering sibuk. Apa yang bisa dilakukan Andi agar bisa mengontrol kebiasaan tersebut? 1. Membatasi waktu bermain game, misalnya maksimal 1/2 jam per hari. 2. Membuat jadwal harian agar ada keseimbangan antara belajar, istirahat, dan hiburan. 3. Memprioritaskan tugas sekolah sebelum bermain game. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi semua hasil presentasinya bagus. Sekarang kita beralih ke kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan. Silakan dulu kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan studi kasus tentang Andi. Apa saja dampak negatif dari kebiasaan Andi? Dampak negatif dari kebiasaan Andi yaitu prestasi belajar menurun, waktu istirahat berkurang, kesehatan mata terganggu, pola tidur tidak teratur, dan hubungan dengan orang tua bisa memburuk karena tidak mendengar nasihat. Apa yang bisa dilakukan Andi agar bisa mengontrol kebiasaan tersebut? Yaitu membuat jadwal belajar, membatasi waktu bermain game, mengutamakan tugas sekolah, mencari kegiatan positif, meminta bantuan orang tua untuk mengawasi penggunaan handphone, dan menyadari dampak buruk kebiasaan bermain game memberikan agar lebih termotivasi untuk berubah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, tadi presentase dari masing-masing kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Ini ya, dampak handphone itu dari sisi psikologi remaja dan perilaku sosial itu terdapat 2 ya, ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Tadi sudah banyak dijelaskan ya, tapi saya mengulang. Dampak positif dari penggunaan handphone adalah yang pertama meningkatkan akses informasi dan pengetahuan. Yang kedua dapat meningkatkan komunikasi. Yang ketiga media ekspresi dan kreativitas. Di sini di media ekspresi dan kreativitas saya sering melihat anak-anak masuk meluangkan bakat melalui konten, tapi harus kontennya yang bermutu ya. Sekarang 1, kecanduan. Akibat dari kecanduan HP, kita tidak bisa, betul tadi ada pernyataannya tidak bisa lepas dari HP. Artinya dia itu sudah kecanduan. Ya? Itu sudah kecanduan, artinya kalau dia memang sudah tidak bisa lepas dari HP. Kemudian merasa cemas bila jauh dari HP. Kemudian gara-gara sudah kecanduan, artinya waktu belajarnya itu sudah tidak ada, berkurang, istirahatnya tidak ada. Kemudian menurunnya konsentrasi dan prestasi belajar. Ya, gara-gara main HP yang banyak, timbul konsentrasi dan prestasi belajar itu menurun. Iya atau tidak? Ya. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur dalam penggunaan HP ya. Karena sudah diketahui apa dampak positif dan apa dampak negatifnya. Ini ada. Begitu juga dengan interaksi dengan sesama manusia itu kurang. Gara-gara kita terlalu
Sekarang kita beralih ke aktivitas berikutnya. Coba perhatikan LKPD-nya. Beralih ke tugas individu. Ini tugas individu bukan lagi tugas kelompok ya, masing lagi. Coba perhatikan aktivitas ketiga. Di aktivitas ketiga, kita cuma memberikan tanda cerita pada dampak yang pernah kita alami. Ini ada beberapa ya, ada beberapa, tapi yang diminta itu yang pernah kita alami. Yang dicentang itu yang pernah dialami, terus ceritakan pengalamanmu secara singkat. Coba silakan. Makanya diisi apa yang pernah kamu alami di antara yang 5 ini. Yang pernah kamu alami apa? Kemudian ceritakan pengalamanmu secara singkat. Paham ya? Paham atau tidak? Paham. Oke, terima kasih. Berarti yang diceritakan pengalamannya itu yang diberikan tanda centang. Yang tidak dicentang itu tidak lagi dijelaskan karena tidak dialami. Oke? Sudah selesai? Ada di belakang sudah? Oke, lanjut. Selesaikan nak. Oke, sudah Ibu. Sudah? Sudah. Sekarang lanjut di aktivitas keempat, komitmen diri. Apa komitmen tak masing-masing? Apa komitmennya masing-masing? Di sini ada petunjuknya ya. Buatlah komitmen pribadi untuk mengolah penggunaan HP dengan bijak. Di sini ditulis. Paham? Bagaimana yang lain? Sudah selesai? Sudah selesai sampai B di kata di bawahnya? Ditandatangani ya? Sudah ditandatangani? Ingat sekarang tanggal berapa? 26. Di sini ditulis 24 tanggal 26. Kemudian ditandatangani. Sudah? Oh. Bisa satu orang membaca komitmennya? Satu orang. Oke, silakan. Bisa berdiri nak? Oke. Aktivitas komitmen diri. Aku berjanji untuk menggunakan HP secara bijak dan tidak mengganggu jam belajar. A. Mulai hari ini aku akan membatasi penggunaan HP maksimal 3 jam per hari. B. Prioritasku dalam menggunakan HP adalah untuk belajar, mencari informasi penting dan berkomunikasi. Oke, makasih. Jangan mengingat waktu yang kita gunakan dalam pembelajaran ini sedikit. Jadi saya cuma mengambil contoh satu kan. Satu, saya yakin yang lain juga punya komitmen yang bagus. Saya lihat hasilnya nanti bagaimana tanggapan dari guru masing-masing dengan penggunaan HP, terutama penggunaannya di dalam kelas. Oke, saya minta satu di antara kelompok mengumpulkan LKPD. Satu orang satu kelompok kumpul itu. Oke, makasih. Semua duduk. Kembali ke posisinya. Kursinya tidak bunyi. Oke, kembali duduk dengan rapi ya.
Pembelajaran selanjutnya mengenai HP bukan lagi menjadi tantangan ya. Jangan lagi gara-gara HP kamu terganggu dalam belajar. Ini saya tekankan khususnya kita sebagai siswa ya. Atur penggunaan HP. Tidak dilarang main HP karena HP juga itu punya fungsi yang positif ya. Tergantung dari pribadi masing-masing dalam pengelolaan penggunaan HP. Oke, saya harap ke depan ada perubahan. Sebelum kita menutup pelajaran ini, kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dengan bagus. Doa saya pimpin sendiri, doa dimulai. Dengan selesainya serangkaian materi yang saya bawakan pada hari ini, kita tutup materi ini dengan ucapan Assalamualaikum